berusaha untuk meluangkan waktu belajar agama. Karena dengan belajar agama, pertama kita dapat ilmunya. Kalau kita dapat ilmunya, kita bisa menjadikan itu sebagai sebuah amalan. Kalau kita dapat ilmunya, kita amalkan, kita dapat pahala. Tidaklah kita bertemu dan berkumpul saat ini kecuali karena tauhid, kecuali karena as-sunnah dan manhajus salaf yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan ke tempat ini. Untuk menjadi seorang salafi, menjadi seorang penuntut ilmu yang sejati, itu ada pada majelis-majelis rutin yang dibahas buku-buku para ulama. Yang menuntun kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para salaf. Diluruskan dan dimudahkan jalan kita menuju surga. Sebagaimana kata Nabi SAW, Man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan yang di dalamnya dia mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ada jalan yang mudah menuju surga. Sebenarnya seorang muslim dan muslimah tidak diingatkan saja ketika dia melihat masjid sedang dibangun, semuanya terpanggil. Ingat ketika Nabi ke Madinah mengumumkan berita ingin membangunkan masjid, semua sahabat yang punya tanah datang. Ya Rasulullah, ardi, ini tanahku, tolong ambil. Tanahku, kebunku. Kita berdoa masjid ini 100 tahun, 200 tahun yang akan datang, 300 tahun yang akan datang, 400 tahun yang akan datang. Kalau dunia ini nggak kiamat, maka siapa yang mereka terlibat, maka insya Allah mereka akan mengalir seluruhnya. Masjid adalah kekuatan dakwah. Kata Syekh Muqbil, dakwah sunnah akan selalu lemah sebanyak apapun jamaahnya kalau mereka belum punya masjid sendiri. Kalau mereka belum punya masjid sendiri, sebanyak apapun jumlah mereka, tetap mereka lemah kalau nggak punya masjid sendiri. Demikian juga sumber pendidikan, tempat pendidikan. Antum pernah bayangkan sekiranya, dan itu harapan kita, ada 500 tahun yayasan itu berdiri, dan betapa banyak orang belajar ilmu agama di sana, betapa banyak orang membaca Al-Quran huruf demi huruf di sana, betapa banyak orang yang mendapatkan hidayah di sana. Maka maknanya adalah semua yang pernah terjadi, yang itu ada efek kebaikan kita di sana, Allah ingatkan di memori manusia. Allah masukkan dalam memori itu. Sekiranya itu di atas ketaatan, ya lah amin karamah, alangkah mulianya. Maka dengan kita saling bahu-membahu dalam bangunkan masjid, pendidikan, ini menjadi sumber pahala jariah, sumber keistiqomahan di atas sunnah untuk kita dan anak keturunan kita. Kita semua akan mati ini. Ya fokuslah apa yang telah antum jalani hari ini, dan insya Allah ya kalian akan melihat suatu saat masjid ini akan penuh. Cuman butuh kesabaran, butuh keikhlasan, butuh kerjasama dari kita semuanya, sama-sama untuk merangkul saudara-saudara kita muslimin untuk merasakan indah dan nikmatnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu kulluhu." Apabila seseorang mati, maka seluruh amalannya itu terputus kecuali 3 hal. Di antaranya adalah sedekah jariyah. Dan di antara bentuk sedekah jariyah yang sangat mulia, yang sangat besar pahalanya adalah pembangunan masjid dan pembangunan tempat-tempat pendidikan, di mana di tempat tersebut anak-anak kaum muslimin diajarkan Al-Quranul Karim, diajarkan hadis-hadis Nabi SAW, fikih yang benar, akhlakul karimah yang sangat bermanfaat buat negara dan agama mereka. Di belakang kita ada masjid yang Masya Allah makmur dengan kajian, makmur dengan ibadah dan para penuntut ilmu agama. Terlebih lagi Ramadan yang sudah amat dekat, insya Allah Ta'ala masjid ini akan digunakan untuk salat tarawih, untuk tahfiz Al-Quran. Mari setiap kita menanamkan saham di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan pernah merasa Anda berjasa di atas agama Allah. Enggak, jangan pernah merasa. Bunuh sifat merasa berjasa itu. Walaupun mungkin Anda lah orang yang paling aktif, jangan pernah merasa Anda berjasa. Ini adalah agama Allah. Allah berbuat sesuka hatinya.